Tren thrifting atau jual beli pakaian bekas yang belakangannya semakin marak ternyata menyimpan masalah serius bagi perekonomian nasional. Nah, di balik popularitasnya, terjadilah peningkatan masif dalam peredaran pakaian bekas yang diduga merupakan barang impor ilegal. Berikut informasinya untuk Anda. Apa sih dampaknya kalau melihat pakaian bekas impor yang di jalanan atau di beberapa tempat yang berdagang begitu cukup menggiurkan, harganya cukup murah begitu ya. Tentu dampak dari pakaian bekas yang diduga merupakan barang impor ilegal itu akan berdampak terhadap sejumlah angka-angka perdagangan, menunjukkan bahwa lonjakan impor ilegal ini telah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan. Apa itu dampaknya? Yang pertama kita lihat lonjakan pakaian bekas barang impor ilegal akan menggerus pangsa pasar lokal. Pasar domestik tentu akan menangis yang melihat banyaknya barang impor ilegal yang masuk ke tanah air. Kemudian memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri padat karya. Kita akan lihat statistiknya, lantas bagaimana kemudian nilai ekonominya dari tahun ke tahun. Kami kutip dari Badan Pusat Statistik, itu BPS begitu ya, angka yang terjadi dari tren 2021 hingga 2022 dan juga 2023. Cukup fantastis yang terjadi, di mana pertukaran uangnya cukup meningkat di sini ya, nilai ekonominya 44.000 US dollar Amerika Serikat dengan berat 8 ton di tahun 2021, kemudian meningkat dari 8 ton meningkat menjadi 26,22 ton, di mana 272.146 US dollar Amerika Serikat dengan volume 26,22 ton begitu ya, meningkat dari 8 ton. Kalau melihat statistiknya di tahun 2023 dari BPS menyebutkan 29.759 US dollar Amerika Serikat dengan volume 12,86 ton. Meski menurun di tahun 2022, tapi dampak kerugiannya masih terasa dengan masuknya barang impor atau pakaian bekas begitu ya. Kalau melihat data juga dari Asosiasi Produsen Serat dan juga Barang Filamen atau APSIFI, memperlihatkan sepanjang tahun 2022 pakaian bekas impor ilegal ditaksir menggerus konsumsi produk lokal hingga 400 begitu ya, malah tidak hanya puluhan tapi 432.000 ton dari dampak kerugian ya, dari produk lokal begitu ya. Impor ilegal juga berdampak menggeser produksi tekstil lokal sebesar 22,73%. Data disebutkan oleh Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen APSIFI. Kemudian kalau melihat nilai kerugian lainnya, apa saja kerugian berikutnya dialami, tidak hanya PHK, tidak hanya menggerus pangsa pasar lokal, tapi juga menimbulkan pendapatan negara turun dan kontribusi PDB melorot. PDB merupakan dari pencapaian PDB kita ya, produk domestik bruto. Sebagian besar produk domestik bruto kita juga akan tergerus dari kontribusi barang impor bekas ini begitu ya. Sebagian besar produk impor pakaian bekas beredar di Indonesia diduga barang selundupan atau ilegal. Ini perlu Anda ketahui ya, sejauh ini produk tersebut masuk tanpa bayar bea cukai. Waduh, cukup menarik ya kalau masuk ke Indonesia. Gampang sekali, ini post bordernya harus benar-benar kerja keras mengungkap impor ilegal. Tentu Kementerian Perdagangan harus concern di sini begitu ya. Kerugian juga tercermin dari kontribusi industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Kami kutip pernyataan dari asosiasi juga produsen serat dan benang filamen APSIFI. Nah, kalau data BPS juga memperlihatkan begitu ya. Di tahun 2019 puncak masuknya pakaian bekas impor ini kontribusinya terhadap sektor industri TPT atau tekstil terhadap PDB ini saat itu adalah 1,26%. Lantas di tahun-tahun berikutnya berapa angkanya? Kalau tadi 2019 1,26%, kita lihat di slide berikutnya, ini dia. Dari kontribusi sektor industri TPT terhadap PDB dalam 4 tahun terakhir menurun begitu ya, dari angka yang disebutkan. Kalau tadi 2019 di 1,26%, kemudian di tahun 2020 angkanya 1,21%, melorot sampai 2025 di 0,99%. Tentu kalau kita harapkan dengan kejadian ini bahwa pemerintah harus fokus begitu ya, apalagi Pak Purbaya juga mengingatkan marak terjadi mafia impor barang bekas yang masuk ke tanah air, salah satunya adalah pakaian bekas atau thrifting.